Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Widya Astudiyanun dengan NIM F131220002. Saya dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akibat dari kegiatan penambangan pasir di daerah kawasan Gunung Merapi. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan pekerjaan, industri pertambangan juga memiliki dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar. Banyak kegiatan penambangan yang menyita sorotan masyarakat karena memiliki dampak bagi lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain berdampak bagi lingkungan, berdampak juga pada jiwa si penambang karena memiliki keterbatasan pengetahuan dan juga tidak diawasi oleh bidang industri yang terkait. Adapun dampak dari kegiatan penambangan di kawasan Gunung Merapi, yang pertama tingginya tingkat erosi di daerah tersebut, yang kedua adanya bukit-bukit atau tebing yang mudah longsor, yang ketiga berkurangnya tingkat debit air permukaan atau mata air, yang keempat tingginya lalu lintas kendaraan di jalan sehingga membuat jalan mudah rusak, yang kelima tingginya polusi udara. Kegiatan penambangan di kawasan Gunung Merapi ada beberapa cara penanggulangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, membentuk organisasi atau lembaga khusus untuk menangani kegiatan penambangan tersebut. Yang kedua, penyusunan zonasi penambangan yang membuat lokasi dicadangkan untuk penambangan berdasarkan keberadaan deposit bahan tambang dari pertimbangan ekologis. Yang ketiga, penggantian iuran reklamasi dalam membentuk jaminan reklamasi untuk penambangan besar sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat, memperdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokasi sehingga ketergantungan terhadap sumber bahan tambang menjadi berkurang. Nah, itulah dia tadi pemaparan materi dari akibat kegiatan penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rivaldi dengan NIM F131220024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam, yang dimana lebih tepatnya penebangan hutan secara liar. Penebangan liar merupakan sebuah kegiatan penebangan, pendistribusian, hingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa izin, sehingga menjadi sebuah bentuk ancaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat sering terjadi penebangan hutan liar. Di tahun 1998 terdapat indikasi sekitar 40% dari semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian ekonomi yang fantastis, yaitu mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Semua penebangan dan pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak, apalagi jika penebangan tersebut dilakukan secara liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Dampak-dampaknya yaitu tentu saja kerugian dengan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti dampak ekonomi, munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya di sektor kehutanan. Keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga, hilangnya kesuburan tanah, dan masih banyak lagi. Dan cara-cara penanggulangan masalah ini yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali, memperkuat hukum yaitu dengan melarang kegiatan penebangan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang, yaitu dengan tebang pilih dan tebang tanam. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Ronana dengan stambuk F131220006 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang sebab dan akibat erosi tanah dan bagaimana cara mencegahnya. Salah satu ancaman lingkungan terbesar terhadap keberlanjutan dan produktivitas yang dapat memperparah pada krisis iklim dan mengancam ketahanan pangan adalah erosi tanah. Kenapa sih erosi tanah jadi masalah besar? Tanah mungkin terlihat seperti sumber daya alam dengan tingkat tinggi. Kenyataannya, tanah sangatlah rapuh karena proses pembentukan memakan ribuan tahun. Penyebab erosi tanah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Untuk penyebab yang disebabkan manusia adalah pengundulan hutan, mengubah lahan pertanian untuk permukiman, hingga penggunaan pupuk yang berpengaruh pada struktur tanah.
Banyak sekali dampak yang terjadi akibat erosi tanah, seperti bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Erosi tanah bukan hanya permasalahan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian. Solusi yang dapat diterapkan untuk menangani erosi tanah ada 3 cara, yaitu terapkan praktik pertanian yang ramah tanah, kedua, tawarkan insentif untuk pengelolaan tanah, ketiga, pencegahan dan rehabilitasi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sesteranti Lotanete, nomor stambuk F131222009. Saya dari kelompok 4, saya akan membahas tanah longsor. Baik, langsung saja kita mulai. Tanah longsor merupakan perpindahan material. Pembentukan lereng merupakan bantuan bahan rompakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Apa saja penyebab terjadinya tanah longsor? Umumnya tanah longsor terjadi karena resapan air dalam tanah dapat menyebabkan potongnya penembus dan menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Tanah longsor paling sering terjadi akibat curah hujan yang deras. Proses terjadinya tanah longsor, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap, air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah melampukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Akibatnya, bencana tanah longsor tidak dapat dihindari. Nah, di sini dampak terjadinya tanah longsor ada 3. Yang pertama, terjadinya kerusakan lahan dan kehilangnya vegetasi penutup lahan. Yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Nah, di sini mencegah kelestarian hutan. Tidak menebang pohon sembarangan, menanami wilayah yang gundul dengan pohon yang berakar panjang, dan langkah-langkah lain yang perlu kita ketahui. Tidak mengambil air sembarangan, baik dari sumber air alam maupun dengan sumber buatan, apalagi untuk tujuan komersialisasi air. Menggunakan teras sering untuk bertanian di wilayah yang miring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Syaiful dengan stambuk F131220029, kelas A dari Prodi S1 Teknik Lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana. Nah, tema kerusakan lingkungan yang saya jelaskan yakni abrasi. Kemarin, waktu saya membaca artikel di salah satu media, dikutip dari kompas.com, hujan deras disertai angin kencang dan tingginya gelombang sepekan terakhir menyebabkan abrasi di pantai Labu Sawo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Abrasi tersebut menyebabkan jalan menuju pantai tersebut rusak sepanjang 100 meter. Selain itu juga, tiang listrik penyangga tiang utama di sekitar pantai tersebut ambruk dihantam gelombang. Jadi bisa kita ketahui nih dari kutipan tersebut betapa dahsyatnya abrasi tersebut. Kita tahu bahwa abrasi adalah pengikisan atau pengurangan daratan atau pantai diakibatkan oleh aktivitas gelombang. Arus dan pasang surut. Penyebab abrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor nih, seperti penurunan permukaan tanah, kerusakan hutan pohon bakau ataupun mangrove, dan yang paling sering atau paling penting, abrasi sering terjadi diakibatkan oleh ulah manusia atau kegiatan manusia, seperti penambangan pasir, pembuatan bangunan pesisir pantai, dan pembukaan tambak di pinggir laut. Jika oknum-oknum tersebut masih selalu membuka tambak dan penambangan pasir secara ilegal, maka dampak abrasi akan semakin besar, seperti luasan daratan atau pulau akan berkurang. Dan juga misalnya tiang
dermaga sedikit demi sedikit akan terkikis atau terjadinya korosi dan berubahnya fungsi pantai. Jadi saya berharap agar oknum-oknum tersebut sadar bahwa apa yang mereka lakukan tersebut salah. Untuk mengatasi abrasi, ada beberapa cara seperti penanaman pohon, hutan bakau atau pohon mangrove, pengisian pasir di pesisir pantai, menggunakan bangunan pelindung pantai, pemeliharaan terhadap terumbu karang, dan pembukaan dan regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan dan pembukaan tambak pasir di pinggir pantai. Sebelum saya tutup, ada yang ingin saya sampaikan. Menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan memulihkan. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami. Kurang lebih kata atau kalimat yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Syahril dari kelompok 4 dengan stambuk F13122-039 dengan tema kita kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam. Pada beberapa hari lalu saya membaca sebuah artikel, sebuah website, dan saya menemukan berita tanah longsor dan banjir akibat kerusakan lingkungan hidup. Pada awal bulan Desember lalu di Kabupaten Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, ada 5 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, dan ribuan orang terdampak akibat dari bencana longsor dan banjir ini. Berbagai kalangan dari pegiat lingkungan hidup serta pakar lingkungan hidup menyatakan bahwa longsor dan banjir ini bukan terjadi hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi terjadi karena kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Oleh karena itu, mereka menghimbau, mereka mengambil langkah serius untuk menanggulangi bencana ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Medan bersama tim mereka mengevakuasi 181 jiwa, diantaranya 67 anak-anak dan 26 orang lansia, dan 1 masjid dan 67 hektar lahan yang terendam oleh banjir. Oleh karena itu, mereka menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi bencana alam yang berikutnya seperti banjir bandang, angin kencang, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah jagalah kebersihan, jagalah lingkungan hidup kita, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Karena dari kita menjaga lingkungan, kita jauh dari mara bahaya seperti bencana alam. Ya, jadi pentingnya menjaga lingkungan itu untuk diri kita sendiri juga agar tidak terkena dampaknya, seperti tadi contohnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan stambuk F13122-044 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi tentang bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang bersifat merusak. Fenomena ini bisa terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Indonesia termasuk wilayah rawan akan bencana gempa. Gempa bumi adalah bencana yang bisa menyebabkan kerugian nyawa dan material. Menurut WHO, secara global, gempa bumi menyebabkan 750.000 kematian selama kurang 1968 sampai dengan 2017 lebih. Lebih dari 125 juta orang terkena dampak gempa bumi selama periode ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.